Well, hello. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Direkstra Tarot. Sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau bilang makasih buat dukungan dan komen-komennya dari kalian semua. Aku benar-benar berterima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti yang kalian tahu, aku juga baru banget buat channel ini. Jadi setiap dukungan, setiap like, setiap komen, setiap subscribe dari kalian benar-benar berarti buat aku. Semuanya aku baca, semuanya aku kasih komen. Oke. Sebelum kita mulai juga, aku mau ngasih tahu bahwa ini adalah general reading, jadi bisa banget pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi as usual, take what resonates and leave that doesn't. What else? Oke. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan like, terus komen, juga jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih sudah datang kembali untuk nonton video ini. Oke, jadi video kali ini akan membicarakan mengenai dia atau dia, aku pilih yang mana, cie. Dan ini terkhusus untuk Leo, gitu ya. Jadi setiap topik itu belum tentu aku bacain untuk setiap zodiak gitu loh. Jadi aku menyesuaikan sama si zodiak itu sendiri. Dia tuh tipenya kayak gimana dan suka apa sih? Suka pertanyaan seperti apa gitu. Kan pertama kapan udah Cancer kan. Jadi sekarang aku mau baca tentang Leo. Pertanyaannya adalah dia atau dia, aku pilih yang mana yang bagusnya gitu. Oke. Jadi di video kali ini aku pakai 4 jenis kartu. Ada kartu tarot, kali ini dari Golden Universal Tarot, ini bungkusnya. Bagus ya? Ini juga kartu yang bagus tuh. Aku suka yang kayak gold gini. Terus kartu yang kedua ada ini tuh The Romance Angels Oracle Cards. Ini KW ini nggak asli, soalnya aslinya udah nggak diproduksi. Jadi ya udahlah yang ada aja gitu. Tapi memang kualitas kurang bagus sih kalau KW itu, gampang rusak jadinya. Nah yang ketiga aku pakai kartu ini. Ini Angels Answers. Kalau kalian penasaran kayak gimana, nah ini kotaknya. Terus yang terakhir ada Wisdom of the Oracles. Aku suka banget kartu ini. Soalnya banyak interpretasinya. Jadi bisa buat bacaan apapun. Oke. Kita mulai ya, Leo. Jadi gimana tuh aku bikinnya? Aku mulai bacanya. Jadi aku bacanya tuh gini. Aku mengkondisikan kalian itu ada di tengah-tengah dia. Jadi antara dua pilihan. Kalau kalian punya lebih dari dua pilihan, wah susah tuh. Soalnya ini general reading ya, bukan personal reading. Tapi nanti mungkin akan aku lakukan nanti di masa depan. Who knows? Jadi caranya yang akan aku lakukan adalah antara A dan B gitu kita bandingkan. Oke? Kita bandingkan mana sih yang kira-kira baik buat kamu gitu loh. Kalau misalnya sama si A, keadaannya sekarang gimana perasaannya sama kamu. Terus kalau si B, gimana perasaannya sama kamu sekarang. Habis itu kita akan beranjak ke masa depan akan seperti apa kamu sama A, dan masa depan kamu dengan B akan seperti apa kayak gitu. Terus nanti juga akan diakhiri dengan advice seperti biasa. Oke? Leo. Oke. Kita mulai ya. Leo. Which one you should choose? A or B? So what is gonna be if you stay with Miss or Mr. A? I just need like 4 cards, please. 4 cards. Let me see. Udah kebuka. Aku buka aja. Oh. Ini kesempatan yang pernah kamu lewatkan ya? Cie. Sebentar aku geser. Kayaknya ntar nggak muat deh. Oke. I need 4 cards. 4 cards, please. 4 cards. For Miss or Mr. A. Jadi di bacaan kali ini aku akan bacain juga kartu kebalik sama kartu nggak kebalik ya. Semuanya aku bacain. Miss A. Oke. Ini dulu deh, kita gimana ya? Ini dulu deh. Nanti baru kita ke Miss or Mr. B. Yang pertama kita ke Miss or Mr. A. Akan lebih gampang ya kalau aku nganggap kalian tuh perempuan. Karena memang dari statistik 70% penontonku adalah perempuan.
biasanya perempuan sih emang yang lebih suka nonton kayak ginian. Jadi aku gimana ya, aku kan menganggap kalian itu perempuan ya, jadi nanti maaf kalau seandainya aku cuma bilang dia itu sebagai cowok, tapi sebenarnya kalau tarot reading itu sifatnya genderless ya, tapi lebih alami dan lebih mudah untukku aja kalau bilang mereka ini cowok dan kalian perempuan gitu. Say current situation ya, keadaan sekarang kamu dan dia. Engagement. Give your all. Kartunya itu nggak pernah bohong, tidak pernah bohong saudara-saudara. Engagement, give your essence a chance. Okay, I just need 2 cards, that's enough. Ini karena bakal panjang. Muat nggak ya? Masuk nggak ya? Banyak nih. Miss A. Wait. Ini akan di masa sebentar, let's see. Masa depan atau sekarang dibacain ya? Mr. A. Building blocks. Okay, got it. Ya. Yeah. Kita ternyata muat semuanya. Punten. Okay. Kita ke Mr. B. Apa yang sedang terjadi? What is going on between you and him? With Mr. B. Okay. Mr. B. More card, please. Okay. Mr. B, what is going on between you and Mr. B? Karena kamu lagi ada di 2. Oh, okay, enough. I'm waiting for. I see what's happening. I see. Mr. B. Unfinished. Okay, unfinished symphony. Ini dua-duanya dari masa lalu kamu ya? Masa lalu, ngomong apa coba gue? Ini dua-duanya dari masa lalu kamu ya? Nah, eta aku mau ngomong itu. Jadi, untuk paling atas itu Mr. A atau Mrs. A. Yang bawah ini Mr. B atau Miss B. Terserah deh, kamu nanti cocok-cocokan kira-kira siapa si A, siapa si B gitu ya. Jadi aku akan membandingkan sekarang gimana keadaan kamu dengan si A dan gimana keadaan kamu dengan si B gitu. Nanti setelah ini aku akan bacain gimana kedepannya sama si A dan gimana kedepannya sama si B. Gitu ya. Oke. Ini kita bacain kondisinya sekarang. Jadi kita lihat sama A dulu ya. Nanti di akhir bacaan aku akan kasih kalian advice-nya atau sarannya seperti apa. Dan nanti kalian yang akan menentukan sebenarnya lebih baik si A atau lebih baik si B sih gitu ya. Jadi yang pertama nih ada si A. Di sini ada 4 of Cups, terus ada King of Swords, ada The Emperor kebalik, ada 6 of Swords, terus ada Engagement, Give Your Relationship a Chance, sama Building Blocks. Aku bisa bilang bahwa si Mr. A atau si A ini tuh adalah kesempatan yang pernah kamu lewatkan sebelumnya. Mungkin dia pernah suka sama kamu, pernah bilang suka sama kamu, tapi kamu tolak. Di sini ini kelihatan. Pernah kamu tolak, tapi dia nyatanya masih menunjukkan keseriusannya gitu loh. Di sini soalnya ada kartu Engagement and Give Your Relationship a Chance. Jadi dia kayak apa ya? Walaupun udah ditolak sama kamu nih, tapi dia tetap menunjukkan kegigihan dia bahwa dia ke kamu itu ada keinginan untuk menjalin hubungan yang serius, tidak main-main gitu ya. Makanya di sini ada engagement karena dia memang pengen bawa hubungan ini ke hubungan yang lebih serius gitu loh, yang lebih komit lah gitu, yang lebih komit nih. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Dan di sini pun dia kayak bilang, give me a chance. Why don't you give me a chance? Berikanlah aku kesempatan. Kenapa kamu nggak beri aku kesempatan? Kenapa? Gitu ya. Ini orangnya kayaknya lebih tua daripada kamu ya. Kalau dibandingkan sama yang ini, si B ini kayak dia lebih tua, lebih
lebih dewasa, terus orangnya tuh tipe-tipenya yang dingin gitu loh. Dinginnya tuh maksudnya kayak kalau dari luar, kayak dari permukaan, dari first impressionnya itu kayaknya dia dingin, terus kayak serba pakai main logika gitu loh, kayaknya nggak pakai hati gitu. Kalau orang yang baru kenal mikirnya kayak gitu, cuman gimana ya, namanya king, mau dia king apapun, kalau dari luar kesannya jelek, sebenarnya dalamnya itu lembut banget sama orang yang dia sayang atau dia peduli gitu. Orang kayak gini nih, leader juga, tipe-tipe leader. Dibandingkan sama si B, A sama si B ini lebih seriusan si A karakternya. B itu masih kayak lebih muda dan lebih kayak nggak tahu mau kemana, terus kayak masih bingung dan masih mengutamakan perasaannya dia, mengutamakan kebahagiaan dia, diri dia sendiri gitu kalau si B ya. Nah kalau si A tuh lebih serius dan lebih kayak, iya gue mau sama lu gitu. Ya udah, dia langsung kayak ya udah gue maunya gini, stepnya akan kayak gini, tek gimana gitu. Jadi tolak sekali 2 kali dia akan tetap kayak berusaha ngambil hati kamu kayak gitu loh. Dia tuh ada keinginan untuk, ya seperti aku bilang tadi, dia ingin membawa hubungan ini yang tadinya mungkin lebih butak untuk ke tempat yang lebih lebih kayak calm water gitu loh, kayak air yang lebih tenang. Kalau kita ngeliat ini ya, dia itu ingin membawa hubungan ini kayaknya kamu nih, dengan kegalauan dan kebingungan kamu, dan ini dia tuh berusaha untuk menggiring kamu, membimbing kamu ke arah yang lebih baik dengan kapalnya dia gitu loh. Dia tuh ingin bawa kamu ke situasi lebih baik, cuman sekarang selama kamu masih belum bilang iya, dia nggak akan bisa memaksakan kamu untuk ke step B, ke tahap selanjutnya gitu loh. Walaupun selama ini dia udah kayak berusaha untuk ngajak kamu ke situ, aku serius gitu, ayolah gitu, berikanlah aku kesempatan. Kenapa kamu nggak terima cinta aku gitu? Cuman di satu sisi walaupun dia kayaknya gigih, tapi dia juga nggak maksa gitu loh, karena dia ada sifat emperor di sini. Makanya tadi aku bilang kayaknya dia lebih tua, terus lebih stabil gitu loh, perasaan emosi tuh lebih stabil, dari segi ekonomi atau kerjaan juga kayaknya lebih stabil daripada kamu gitu ya. Emperor di sini tuh gimana sih namanya emperor? Seorang raja yang lihat deh sama-sama tua kan, lebih tua gitu loh. Yang ini dia sama-sama raja, cuman bedanya adalah kalau emperor ini dia major ya, jadi kayak raja dari semua raja, kalau dia masih kayak rajanya si pedang ini. Nah kalau emperor ini sifatnya ya memimpin, dia tuh kayak mau memimpin kamu, mau bimbing kamu ke tempat yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, ke hubungan yang lebih baik gitu, membawa ke kehidupan yang lebih baik daripada keadaan kamu sekarang, kehidupan kamu sekarang. Cuman karena posisinya ke bawah gini, dia masih nggak bisa memaksakan atau memberikan memaksakan powernya seutuhnya sama kamu gitu loh. Selama kamu belum bilang iya, dia nggak, ya udah, tapi dia tetap gigih kayak berusaha dapetin hati kamu gitu loh. Nah di sini ada building blocks keadaan kamu sama dia sekarang ya. Padahal dia ini ya, dia merasa seperti ini loh. Aku tuh selama ini bekerja keras, kayak kerja, terus keuangan, saving, uang yang tabungan, segala macam usaha dia itu memang dia siapkan untuk pasangan di masa depan yang baik buat dia. Dan itu menurut dia tuh kamu salah satu kandidatnya gitu loh. Untuk sekarang dia memang fokus ke kamu doang, nggak ada perempuan lain. Karena dia tipenya kalau udah fokus sama satu, ya udah itu aja. Kalau dia memutuskan sama satu orang, ya udah dia gigih ke satu orang itu aja. Nggak akan kemana-mana. Beda sama yang energinya sama yang kedua ini, gitu ya. Jadi blocks ini tuh seolah kayak kerajaannya dia gitu loh. Udah dibangun dan tinggal dia mencari perempuan yang bisa tinggal di situ, ditinggal di istananya dia. Inilah kamu nih perempuannya. Tapi di sini masih pakai topeng. Jadi kamunya pun masih belum bisa terbuka seutuhnya sama dia sih, belum bisa membuka dirimu sama dia gitu loh, masih pakai topeng, makanya juga kamu masih nggak bisa terima dia kan, gitu. Jadi kalau versi dia building blocks itu artinya kayak dia membangun istananya dia untuk kamu, untuk si ratunya, cuman kamunya belum siap sih, kayak kamunya tuh kayak lihat deh, nggak solid gitu loh gambarnya, lihat nggak sih kayak transparan udah gitu masih pakai topeng. Jadi dia masih sabar sih untuk menunggu kamu untuk kebuka ke topeng kamu gitu. Dia tetap masih pengen sama kamu sih, kayak masih milih kamu gitu loh, walaupun kamunya kayak nolak gitulah kelihatan, walaupun mungkin udah ngomongnya tolaknya udah terang-terangan, tapi kadang juga kayak menghindar aja gitu. Oke, biarkan aku minum dulu ya, capek juga. Oke. Nah, kita ke si B sekarang. Di sini ada kelihatan nggak sih di kamera?
Oke, masuk semua ya. Di sini ada Ace of Wands kebalik, ada Two of Swords kebalik, ada Nine of Cups sama ada Nine of Wands. Di sini ada Let Go of Control Issue sama Worth Waiting For sama Unfinished Symphony. Ini dua-duanya kayaknya orang yang sudah kamu kenal di masa lalu gitu. Ini ada urusan yang belum selesai sama dia sebelumnya. Unfinished Symphony gitu. Makanya dia masih ada hubungan sama kamu sampai sekarang belum selesai. Sebenarnya pun ada potensi sama dia ya, cuman dia lebih muda dan lebih tidak dewasa, lebih childish daripada si A yang udah jelas nih. Sebenarnya ya, kalau aku lihat antara A sama si B, kalau ngikutin hati kamu, sebenarnya kamu lebih suka sama si B. Cuman untuk kesiapan mental, sebenarnya B itu belum siap karena dia masih kayak dari Nine of Cups ini dia masih kayak mengutamakan kebahagiaannya sendiri dan masih ngikutin hatinya banget gitu loh, masih egois gitu loh. Maksudnya adalah ya, kalau misal nih kalian ada di situasi yang kalian sama-sama harus diskusi ya. Misal, sesimpel nentuin jadwal untuk bareng-bareng lah untuk quality time. Kamu pengen bareng sama dia jalan kemana, tapi dia pengen main sama teman-temannya gitu kayak boys time, some sort kayak gitulah. Terus padahal harusnya nih ya, objectively, dia udah sering banget, ini kasusnya, ini misal aja nih ya, misalnya nih kasusnya adalah, dia udah sering main sama teman-temannya tiap minggu, sedangkan kamu itu sibuk kerja gitu ya, jadi cuma bisa banget ketemuan minggu ini. Nah, karena dia masih childish, dia tuh kayak kalau pada saat minggu ini dia males nih, ya udah dia nggak mau ketemu sama kamu gitu, kayak lebih milih sama teman-temannya pada sama kamu. Padahal dia tahu kamu tuh sibuk dan bisa ngeluang waktunya cuma minggu ini gitu misalnya. Udah tahu fakta-fakta seperti itu, dia tetap ngikutin hatinya. Ya udahlah, gue mau sama temen gue, sama lu kan bisa lagi kapan gitu. Nah, dia kayak gitu tuh, masih immature. Dan rasanya tuh kamu tuh pengen ngontrol dia juga gitu loh. Maksudnya ngontrol dalam arti, kamu jangan kayak gitulah, kamu mikirin aku juga lah. Masih kayak perdebatan kayak gitu loh, masih kayak harus dikasih tahu dulu, baru dia mikir. Beda sama si A itu nggak usah dikasih tahu, dia udah cukup peka dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah bedanya itu, A itu lebih dewasa, B itu lebih kayak anak-anak gitu loh. Harus kamu kasih tahu, bahkan si B itu mungkin bisa lebih muda daripada kamu. Kalau nggak lebih muda ya seumuran, tapi karakternya beda banget sama si A. Si A tuh lebih dewasa, yang B itu lebih childish, itu kelihatan. Kalau ngikutin hati kamu, sebenarnya kamu tuh pengen nungguin dia. Makanya kamu ngerasa kayak, ya worth waiting for lah, boleh kali gue tungguin siapa tahu ntar berubah. Ya bisa aja sih berubah, tapi who knows kapan. Dan apalagi kalau kita ngomongin tentang tabiat dan karakter, itu tuh cukup susah ya untuk berubah ya. Kecuali dia memang masih bocah banget nih kayaknya nih, masih kayak pendewasaan bisa banget nanti dia berubah ya. Tapi untuk sekarang, di foreseeable future-nya, kayak deket-deket ini dia nggak akan berubah lah. Masih banyak yang harus dia selesaikan tahu, dia masih bocah banget, masih banyak banget yang harus dia selesaikan. Nah ini kembali lagi ke kamu sih, kamu lebih suka yang ini atau ini, lebih milih untuk gimana? Tergantung tujuan kamu lagi nyari yang jelas, segera bisa gitu, atau ya udah kamu nyantai. Kalau kamu nyantai ya mungkin kamu lebih suka yang ini mungkin. Nah balik lagi sama si B, lihat nih, dibandingkan sama si A, dia tuh kayak dia masih mencari jati diri dah, kayak masih ada semangat gak semangat gitu loh, kayak males gitu orangnya tuh, kayak kalau ada kesusahan sedikit dia kayak nyerah gitu loh. Misalnya ada masalah in general ya, dia di hubungan apapun deh, hubungan sama kamu atau kerjaan atau cita-cita gitu, dia kalau ada masalah tuh reaksi pertama kayak udahlah nggak cocok lah sama gue ya gitu, nggak ada coba dulu berkali-kali, siapa tahu kan memang kurang usaha atau usahanya kurang maksimal gitu. Dia kayak kalau udah gagal ada kesulitan dia tuh cenderung menyerah. Dan di sini kamu yang lebih kayak ayo dong semangat gitu, bukan dari diri dalamnya sendiri gitu. Sering banget dia itu kalau ada sesuatu yang susah, gimana ya, susah ataupun situasi di mana dia harus buat keputusan, dia tuh bingung loh, nggak bisa mutusin dia, cukup lama juga dia mutusin. Tapi pada akhirnya dia bisa mutusin sih, yang pasti dia akan ngikutin hati dia. Jadi cara dia memutuskan itu ngikutin hatinya dia tuh maunya gimana gitu. Itu perbedaannya A sama si B ya. Oke, kita lihat ke masa depannya. Ke masa depan, kalau sama si A gimana, kalau sama si B gimana. Oke? Nggak rata.
Sama si A gimana ya? In the future, what's gonna happen with you and si A? I just need full cards, please. Full cards. Oh. Ini kayaknya kamu harus buat keputusan segera deh, kalau nggak bakal didiemin sama si A ntar. Karena dia ternyata ada limitnya juga. Mungkin sama si A, kamu ngerasa, dia suka sama gue, ntar lah dia mungkin jadi pilihan terakhir. Dia bakal suka sama gue kok sampai kapanpun, padahal tidak sayang. Dia juga punya limit, karena dia juga manusia biasa gitu loh. Kalau dia udah berusaha sama kamu, dia kayak, oke, udah maksimal nih, tapi ternyata kamunya tetap bilang enggak, ya dia akan mundur. Dia tahu diri kok, tahu. Tapi untuk sekarang, dia itu memang rasa masih bisa kamu tuh diperjuangkan gitu. Tapi di masa depan, kalau kamu masih tetap tidak memberikan keputusan yang jelas, atau bahkan sudah ngomong, enggak, gue nggak mau sama lo, dia mundur. Sama ayah. Karena dia merasa udah cukup berjuangnya. Capek juga. Ngapain kan? Ngejar orang yang sama udah sekian lama, terus ternyata memang jawaban finalnya adalah enggak, ya buat apa ditungguin, dikerjain. Karena dia dewasa gitu loh, dia orang dewasa, dia udah tahu gitu ya sampai sejauh mana. Kan kalau kamu sampai nanti tetap sampai pada akhirnya kamu kayak enggak memberikan keputusan jelas atau secara gamblang ngomong enggak, dia akan mundur dan dia akan cari yang baru gitu. Karena lagi balik ya, karena dia dewasa secara pemikiran, dia tahu kapan harus berhenti. Nah, itu yang membedakan orang dewasa sama anak kecil. Orang dewasa, orang pintar, itu tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berjuang, gitu. Hey, in the future. Dia akan nyari orang yang lebih jelas. Aku geser ya. Future with A, please. Card, imagine. Terus kartunya yang ini, A. What's gonna happen in the future with A? Communicate clearly. Okay, I see. Kita ke B ya. What's gonna happen with B in the future? Lilinnya kecil amat tapi. With B, the future with B. Wow, okay. B in the future, please. Nih. Nah. I want to say something, but let me finish the cards, okay? What's gonna happen with B? Okay. Wizard of the Oracles. What's gonna happen with B in the future? Surprisingly, soulmates. I didn't expect this. Cukup mengagetkan ya, soulmate. Aku tidak expect ini keluar. What's gonna happen with B? Yes. Okay. Ini cukup dramatis ya. Aduh, maaf kesenggol. Masih aman. Masih. Nanti aku geser. Kameranya kurang tinggi kayaknya aku setnya. Anyway, karena masih bisa lihat, nanti aku akan tunjukin ke sini. Jadi yang pertama, balik lagi ya, yang atas ini adalah sama si A di masa depan seperti apa, yang B ini sama si B seperti apa. Si B apa sih? Yang di bawah ini sama si B akan seperti apa di masa depannya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, ini kita geser dulu nih. Biarkan puas lihatnya. Sama si A,
Nih ya, 4 kartu pertama ini ada Four of Swords, ada Eight of Swords kebalik, ada Three of Wands sama Five of Wands. Jadi aku bisa bilang yang tadi aku bilang tadi tuh. Jadi kalau kalian tetap tidak bisa memberikan keputusan, ngawang gitu, atau bahkan secara gamblang bilang, oh enggak, gue nggak mau sama lo, dia akan istirahat dari kamu, dia akan mundur dari kamu. Dan dia akan melepaskan jeratan tidak jelas ini sama kamu. Nih, karena dia orang dewasa, yang tadi gue bilang ya, dia dewasa, dia tahu kamu harus berhenti, dan itu yang membedakan orang dewasa sama childish gitu ya, mature people and childish people. They know when to stop, they know when to go gitu. Dia tahu kapan harus stop, dia tahu kapan harus pergi. Bukan kayak bingung, gue jalan atau enggak ya, gue istirahat tapi gitu, kayak bocah gitu kan. Nanti ke depan ini kalau kamu masih di situasi yang seperti sekarang, dia akan mundur, dia akan berusaha melepaskan jeratan ketidakjelasan, kengawangan sama kamu, dan dia akan mencari yang lain di tempat yang jauh gitu, kayak nggak mau sama kamu. Ya udah jelas, udah stop, ya udah jelaskan stop, ya udah aku stop, ya udah aku pergilah sama yang lain gitu, cari yang lain gitu, cari fresh air, cari udara baru, cari suasana baru gitu. Karena dia udah capek lah, udah cukup berjuang sama kamu, udah cukup, udah jelas, ya udah dia mau berjuang sama yang lain aja gitu, dia mau berjuang sama cinta yang baru ini, yang lebih jelas nanti sih, yang lebih jelas chemistry-nya gitu, yang jelas lah reaksinya kayak gimana. Kalau sama kamu tuh kan nggak jelas ya, ada nggak ada, tapi kebanyakan enggak, tapi dia masih ngerasa kamu tuh perempuan yang pantas buat dia, cuman kamu kayak nggak mau sama dia gitu, nggak, ya lama-lama dia ngerasa chemistry nggak ada lah, ya udah mendingan gue sama orang baru yang chemistry-nya jelas gitu. Walaupun begitu ya, dia tuh beneran sayang sama kamu loh, walaupun dia udah proses nih ya, udah tahu nih prosesnya nih, kayaknya emang kamu gak suka sama dia gitu, tapi dia tuh masih berusaha mengharap gitu loh, masih ngarep sebenarnya. Jadi di masa depan yang mungkin 3 bulan ke depan nih, dia memang sudah transisi untuk ninggalin kamu, tapi masih ada ngarep-ngarep dikit, karena dia belum benar-benar berangkat naik, masih belum jalan gitu loh, belum naik kapal juga, jadi kayak masih udah ngeliat tempat yang jauh, cuma belum benar-benar berangkat gitu loh, karena dia masih ngarepin kamu, siapa tahu dia balik gitu loh. Tapi kalau sampai 3 bulan ke depan kamu masih kayak gini nih, dia beneran akan ninggalin kamu dan gak akan balik lagi gitu. Jadi sarannya adalah please communicate clearly. Jadi komunikasikanlah dengan jelas, kenapa kamu menolak dia, kenapa kamu gak suka sama dia gitu. Jangan gak tegaan, maksudnya tega dalam arti jujur kamu maunya apa dan apa yang kamu rasain gitu loh. Hargailah kejujuran dia, jadi supaya dia dapat closure gitu loh, dia dapat penutup. Jadi jangan, kalau gantung itu kan kayak kang ghosting toh, nggak enak. Mending jelas, aku nggak suka sama kamu, aku nggak cocok, udahan ya, jelas gitu loh. Tinggal itu proses kamu penerimaan aja kalau kamu ditolak, daripada digantung nggak jelas, bingung kan, ngarep ngarep gitu kan, bingung. Jadi mending kamu jelasin, komunikasikan dengan jelas, dengan clearly sama si B. Ini ada, cepet banget gue ngomong, King of Swords, ada Knight of Cups kebalik, ada Three of Swords, ada Five of Cups. Di sini ada past life relationship, ada healing family issue. Terus di bawah ini ada soulmates and yes. Ntar aku minum lagi. Banyak ngomong tuh haus loh. You don't say, semua orang tahu kali. Nah, ini masa depan kamu sama si B ya. Surprisingly nggak surprisingly sih, dia ternyata ada proses pendewasaan juga ya. Tadi kan ini kartu si A yang muncul kan, tapi di B akhirnya dia keluar. Jadi di ini masa depan nih, kan tadi di kocokan sebelumnya memang dia bilang worth waiting for kan. Kalau kamu memang mau nungguin dia, bisa aja ada perubahan yang lebih baik gitu di masa depan. Dan di kartu masa depan, kocokan masa depan ini terbukti kalau memang dia akan berubah jadi laki-laki yang seperti ini, yang lebih jelas, yang logikanya lebih main, yang tahu mana prioritas gitu ya. Sayangnya dengan perubahan dia yang seperti itu, dia makin tahu tuh prioritasnya yang mana gitu. Jadi kalau yang tadi di masa sekarang dia itu kayak bingung antara kamu, udah ada hubungan sama kamu, cuman kayak hot cold gitu loh, panas dingin lebih kayak bocah lah, kayak keombang ambing gitu loh, banyak panas sih, nggak stabil. Nah, cukup mengejutkan di masa depan ketika dia tahu dia mau apa, dia justru bakal ngekat sama kamu gitu loh. Jadi bakal dingin karena dia tahu prioritasnya itu bukan kamu sekarang.
Karena prioritas dia di masa depan adalah tentang keluarganya. Mungkin ada masalah keuangan atau ada orang tua yang butuh perhatian lebih pada saat nanti di masa depan gitu ya. Nanti makanya kemungkinan kamu bakal jadi kayak kecewa. Udah gue tungguin, kok nggak jadi-jadi. Iya sih jadi lebih dewasa, tapi ujung-ujungnya pilihannya bukan gue. Nah loh. Ya, karena memang dia mau fokus sama dirinya dulu. Tadi kan kalau di kocokan pertama, di keadaan dia sekarang, dia memang lebih mengutamakan hatinya kan. Kayak hati gue kemana gitu, ikutin kayak bocah gitu ya. Tapi yang kedua pun bukan berarti dia gimana ya, berhenti nggak ikutin hatinya, nggak gitu. Maksudnya bedanya adalah yang sekarang sama dia di masa depan dia lebih tahu prioritas yang mana, dan itu lebih pakem gitu loh, lebih solid gitu loh. Dia punya alasan. Kalau yang tadi kocokan pertama tadi, keadaan dia sekarang, dia tuh kayak lebih masih main-main gitu loh, masih beneran kayak hatinya enak kemana ya udah diikutin. Kalau yang nanti di masa depan, versi dia di masa depan, dia lebih ngikutin apa yang lebih penting secara logika, dan itu adalah keluarganya dia gitu. Dan itu bikin kamu kayak, udah gue tungguin loh gitu, kok nggak jadi ujung-ujungnya, sialan gitu. Terus ini ada Five of Cups kebalik. Jadi kalau Five of Cups kebalik tuh, ini kekecewaan kamu sih. Ini lanjutan ini kan kayak mengungkapkan, menandakan kekecewaan kamu sama yang cups yang udah kamu tuangin gitu loh. Tapi sebenarnya kamu udah expect ini sih, udah ekspektasi dia akan seperti ini. Tapi kamu berani tidak menduga itu akan beneran terjadi gitu loh. Ada juga rasa kekecewaan, tahu gitu gue milih si A aja yang jelas gitu kan. Karena ya nih gue makin tua, makin umur, kayak makin waktu makin berjalan, gue milih yang pasti yang bisa mengutamakan gue. Tahu gitu gue milih si A aja. Terus kamu juga jadi belajar, ternyata yang kamu butuhin tuh ini. Butuh sama pengen beda kan. Jadi kamu butuhin tuh yang seperti ini, bukan yang kamu pengen gitu. Begitulah life. Past life relationship ini makin menjelaskan bahwa dia A sama B adalah dua-duanya orang yang kamu kenal. Si B ini juga nunjukin past life relationship, artinya memang orang yang kamu kenal di masa lalu dan belum selesai hubungannya. Kenapa belum selesai? Bahkan sampai masa depan nih ya. Di foreseeable future, 3-6 bulan, setahun ke depan. Kenapa? Karena kenapa belum selesai sampai 3-6 1 bulan 1 tahun ke depan? Karena kalian ternyata ngomong gue suka nggak jelas dah, cepet banget, maaf ya. Jadi ternyata kalian adalah soulmates. Ulala, bikin halo lagi deh. Kenapa? Coba soulmates kayak gini. Seperti yang sering aku bilang, soulmates itu tuh dinamikanya bukan melulu kayak sinetron atau drama-drama romance yang menyenangkan, ketemu, suka, yuk kawin, cus-cus lancar. Enggak. Soulmates itu banyak yang harus dipelajari dari kalian masing-masing gitu loh. Kadang harus dipisahin dulu, kadang harus sakit dulu, baru bisa ketemu. Untuk kayak, jadi kayak prosesnya ini tuh untuk menguji bahwa oh ya kalian memang untukku, aku memang untuk kalian, kayak gitu. Kartu yang kedua pun dia bilangnya yes. Udah cukup jelas sih. Antara si A sama si B, sebaiknya milih yang B. Tapi lagi, ini adalah general readings. Bacaan yang umum, bisa pas buat kalian, bisa juga enggak. Kembali lagi seperti yang aku bilang, kalian itu butuhnya kemana, pengennya kemana, keinginannya kemana. Kalau kalian pengen yang udah pasti, pilihlah si A. Tapi kalau kayak masih menunggu dan keburu-buru, sebenarnya si B masih bisa ditungguin gitu ya. Tapi kembali lagi, kalian lebih tahu daripada aku. You know better than myself, of course. Because you are not me. Jadi kembali lagi, keputusan ada di tangan kalian, oke? Okay? Begitu Leo, pilihan kalian seperti biasa ya, kalian si raja hutan gitu. Banyak banget bisa menarik pilihan-pilihan gitu loh, menarik orang-orang, dan kalian akhirnya sering banget dihadapi dengan beberapa pilihan gitu. Menyenangkan sekali ya jadi Leo tuh. Apalagi Oke, kayaknya udah semuanya aku bacain ya. Oke, kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe, please subscribe yang belum subscribe. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih sekali lagi datang kembali untuk lihat video ini. Kemudian kalau kalian mau personal reading, bisa banget DM IG aku @dextratarot. Aku udah tulis di di description box. Follow juga karena aku suka bikin prediction tiap minggunya di situ. Terus juga, aku juga ada TikTok.
@dextratorot juga masih belum aktif sih, karena aku cukup kewalahan juga ya semuanya aku urusin. Cuman I'm trying my best, aku lakukan yang terbaik untuk bisa upload di semuanya gitu. Kalau TikTok tuh lebih sederhana juga sih, kebanyakan juga kayak short reading, nggak kayak di YouTube, paling kayak cuma 2-3 kartu doang. Ya kan. Terus oke, itu aja. Apalagi? Itu. Oke, itu aja. Thank you for letting me read for you. See you on next videos. Bye bye. Stay safe, Leo.